Kalau yang ini senyum, ini merengut. Nah, di sini pentingnya senyum. Meskipun fikih berfatwa senyum itu sunat, saya ulang lagi, fatwa fikih formal itu kan senyum itu sunat. Tapi ada surah yang senyum itu wajib. Ya tadi misalnya kamu kalau jadi kiai senyum orang ngaji ke kamu. Tapi kalau kamu gak senyum orang ke ngaji yang aliran sesat, misalnya belajar yang aliran sesat. Hanya karena orang netral itu ngukurnya senyum. Bawaan sowan kiai dimarahin ya sowan yang gak kiai gak dimarahin misalnya. Nah di sini hebatnya Quran. Bayangannya walaupun tafadzul walidul qalbi lan faddu min khali. Kalau kamu jadi kiai kurang simpati pasti orang itu bubar. Di sini fatwa fikih sudah tidak berjalan kalau senyum itu sunat. Ada wajib. Tapi bukan wajib yang keliru kak tadi ijabu malam wajib enggak, ini wajib yang karena hitung-hitungan syariah itu. Lo coba ya, mana ada wong soleh yang top ya. Sekedar kita mungkin pegawai negeri atau lurah, orang ke kita harus prosedur. Sementara kadang ke tempat yang kurang baik nggak usah prosedur. Orang kan nyaman nggak diatur timbang diatur. Bawaan gitu saja sudah membatasi akses kebaikan kan. Jadi lepas dari kita tidak bisa melakukan tidak apa-apa, ini kan kita fair secara ilmiah, hitung-hitungannya gitu. Dakoek itu kira-kira hitung-hitungannya begitu. Makanya kiai-kiai yang dulu itu meskipun dalamnya dibatasin karena kiai juga butuh istirahat, butuh macam-macam. Kalau pondok itu enggak 24 jam karena semua orang bisa ngakses. Saya tuh kalau ngaji Rebo itu ribuan, enggak mulai orang jelas, enggak jelas, setengah jelas, yang wali, setengah bulat, setengah buron, ada semua. Sampai ada yang setengah buron pernah ketemu polisi yang ngaji. Saya ini mau nangkap kamu malah ketemu di sini jadi. Jadi sudah lah Pak, atas nama hormat Gus Pak, nangkapnya nanti aja karena ketemunya pas ngaji. Karena kebaikan nggak boleh dibatasin. Coba kalau saat pengajian tak batasin, yang dokter saja, yang DRS saja, yang begini saja. Sementara dangdutan nggak dibatasin. Suatu saat maksiat lebih besar ketimbang ngaji. Itu saya ditanya Allah, salam nggak batasin? Saya juga nggak bisa jawab kan kira-kira gitu. Nah ini dakwah, maksudnya ini cerita, saya tidak ingin nyinggung siapa ini, maksudnya dakwah itu suatu yang perhitungannya detail itu jelimet. Saya punya tetangga kalau tukaran sama suaminya itu jujur betul. Kenapa nak tegakno kopi ra gelem, senane ngopi ning warung. Ning kono nak nyugoi mbek senyum kowe ora. Istri kamu kalau nyugoi, oh ngombe. Di warung kan ngersakno nopo. Padahal cantiknya kadang ya sama, atau kadang cantik istri kamu. Tapi gara-gara dua. Nah itu sudah dakoek apa? Dakoek. Ini urusan kompetisi. Ke kiai dimarahin, ke sini di servis. Nah, ini monggo lah kita belajar bahwa makanya sebagian riwayat disebut Rasul Akli Badal Iman Billah At-Tawaddud Ilan Nas. Setelah kita berargumentasi ilmiah secara tauhid, urutan dakwah berikutnya At-Tawaddud Ilan Nas. Kita harus bersikap simpatik dengan harapan simpatik itu membawa orang ilawahi wa rasuli. Kita tidak punya kepentingan pribadi, punya pengaruh banyak, membernya banyak, enggak lah, ma'adzallah min dalik, enggak. Tapi setelah kita at-tawaddud ilan nas, coba Rasulullah itu tiru. Sholat itu kayak apa baiknya? Logikanya barang baik tambah lama tambah baik. Tapi itu mukhalafah, itu bertentangan dengan sunnahnya manusia yang suka cepat. Nyatanya imam yang cepat itu yang lama itu yang disalahkan Nabi. Logikanya kan sholat lama, Qur'annya fasih. Yang imam itu Mu'ad bin Jabal, tidak Muntaha itu tidak apa. Mu'ad itu sahabat paling fasih, paling alim. Artinya bacaannya itu tidak bikin kuping panas ini. Yang ngomong ini loh saya. Itu ketika kelamaan, yang disalahkan Nabi itu yang kelamaan. Karena supaya orang seneng sholat, ya sholat itu jangan jadi problem dong. Cara nggak jadi problem gimana ya? Jangan lama. Kayak apa agama ini? Sholat loh, sebaik sholat aja dikompromikan dengan hukum sosial. Karena kalau sholat terlalu lama nanti ibadah jadi problem. Sampai segitunya dulu. Ya makanya apalagi kalau kamu sudah ngerasa suaranya elek, tak baku tuh kul huwa lah. Terus suaranya elek Baqarah. Suaranya elek. Ini kok diting-ditingan. Mustaqim, bagus gak suaranya? Paling bagus ya? Sholat
Ya gitu aja ya, dibagi ya, yang suaranya tidak bagus suruh ngimami duhur, asar aja. Tadi yang bagus biar maghrib apa? Isya ya. Ya kayak gitu aja. Ya tapi ya, sudah teruskan ya. Jadi yang jelas ada kelompok ketiga. Yang jelas ini ya, yang kalau kita bisa niru ya, wa ila man yanzur ilaihi bi ainir rahmah wa la yu'athirul munqata'ah wat tabau. Nah ini ngintikan Imam Ghazali fa hadhihi daqaiqu diniyah. Ini detail-detail yang setiap turukus salikin itu beda-beda. Wa yakunu amalu kulli wahidin ala ma yaqtadihi haluh wa waqtu. Jadi mulai dulu ini urusan relatif, urusan subjektif. Jadi tidak bisa kamu ada orang itu maksiat. Bawaannya kalau nggak dikerengi ramari ya ada, yang bawaannya dikerengi tambah nemen ya ada, bawaannya nggak jelas ya ada, banyak ya kalau itu banyak. Jadi mulai dulu tuh ulama dulu tuh fair seperti itu nggak perlu diperdebatkan lah, sudah mulai dulu ya beda bimuqtadal hal wal waqti ya. Nah sekarang orang kan milih, kalau yang keras nyari dalil keras terus, yang lunak cari dalil lunak terus. Akhirnya dalil kok dicari-cari itu gimana? Ciri utama kebenaran itu fi awali wahlah. Ada ciri utama kebenaran itu al-badihiyah. Makanya kalau dalam ilmu ushul fikih disebut watabadur alamatul haqiqah. Penemuan pertama itu bukti yang digandaki Allah hakikat. Misalnya kamu sama orang nakal tanggo kamu, tak kandani malah nemen. Spontan orang itu pasti gitu. Karena di mana-mana sosialisasi itu dibutuhkan. Ketika negara atau kiai atau tokoh mau bikin apa? Pertama targetnya mesti sosialisasi. Sesuatu pasti ada tadrijan. Itu siapapun, teori manapun, di dunia apapun. Nah itu namanya badiyah, pikiran segitu itu disepakatin. Nah kita kalau langsung marah, langsung mengusir itu udah pikiran badiyah yang konsensus. Misalnya anakmu nakal, dengar misalnya nyonsauke anak kiai, dengar anakmu pacaran. Pikiran pertama itu seorang manusia itu ya dikadani si api-apian. Karena tadi itu badihi, itu orang itu. Kamu kepengen beli mobil, pikiran pertama ya sih nabung sih, mesti begitu. Nah, jadi ya pasti begitu lah. Itu kalau kamu ngukur mana yang benar tuh at-tabadur alamatul haqiqah. Kalau kamu ngaji usul fikih itu kan at-tabadur alamatul haqiqah. Karena konsensus lah, agama ini fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Jadi nggak mungkin lah kita ingin sesuatu kemudian tidak berproses. Ya saya teruskan ya. Tapi kamu jangan kaget kalau setiap angkatan beda. Ini jelas wa yakunu amalu kulli wahidin ala ma yaqtadi haluh wa waqtu. Terus wa muqtadal ahwal fi hadil umur imma makruha aw manduba fatakunu fi rutbatil fadail wa la tantahi ila tahrim wal ijab. Nah ini jelas. Metode-metode itu sudahlah. Paling kalau benar ya mandubah, kalau salah ya makruha. Kamu jangan kalau orang salah metode tahrim enggak bisa. Oh metode itu misalnya gini, ada orang enggak nahi mungkar. Oh ini haram, kiai kok tidak punya kepedulian, tidak nahi mungkar, ya jangan gitu, ini urusan manhat. Manhat itu tidak bisa berstatus tahrim atau ijab, karena ini fleksibel bimuqtadal hal wal waqti. Jadi ini alimnya Imam Ghazali ya, karena ya tidak bisa. Fa inna dakhil tahta taklif aslu ma'rifah lillah wa aslu hubba dzalika qad la yata'adda minal mahbub ila ghairihi. Wa innamal muqtadi ifratul khub wastila'u. Wa dzalika la yadkhulu fil fatwa wa tahta dzahiri taklif. Jadi rasa itu tidak bisa dikendalikan taklif. Artinya gini, agama saja itu tidak bisa ngatur-ngatur rasa. Ini kan misalnya gini, contoh gampang ya, kamu tidak usah tersinggung, pasti kamu mengalami, bukan mungkin tapi pasti kamu mengalami. Wadah orang rokokan, keriting, jebelek, puwesek, gendut rokokan, cowok itu rokokan, mesti kamu mau angkel. Weh semua angkel harus dianggap cowok itu orang bener. Baru ketemu cowok wayu menarik rokokan. Mesti oleh mangkel gitu. Wes jawab jujur ya, enggak usah munafik kamu. Nggak, betul ya? Ya betul. Jadi itu nggak bisa terus. Misalnya wong tuamu pesen gini, cung, kowe jogeman pacaran mbek cah wedok sing rokokan. Jebule sing rokokan wayu cuantik, wong sopan misalnya. Yo rokokan tapi sopan. Terus kayak mesti ibu ngono larangan kok ngono gitu. Tapi misalnya si rokokan welek gedut keruiting wes lungguhe nyigrang bener ibu ora oleh ternyata pembenaran Anda ini butuh fakta yang lain gitu yaitu elek be ayu gitu Mas. Lu kayak ngandel gak?
Makanya guyonan yang kiai-kiai kan gitu. Pak Kaji, anak sampean tombok innalillah. Tapi menang. Itu ya guyonan, tapi menurut saya itu betapa manusia itu mudah diombang-ambingkan. Masyhur tuh guyonan di kiai-kiai itu. Pak Kaji ono cawe itu numpak sepeda motor GL Max Pro, zaman di kan sepeda lanang. Wah, itu luput suwo kebablasan. Bareng ngono, tapi niku ponakane jenengan, muga-muga terus pro pangeran. Ternyata orang reaksi ya berdasar kroni kan. Kalau yang maksiat orang lain yang tidak hubungan dengan kita, ganti lanat pangeran gitu. Setelah dikasih tahu ini ponakane jenengan, muga-muga terus pro pangeran. Jangan-jangan kita juga gitu loh. Dengar orang yang maksiat di tempat-tempat maksiat langsung benci. Tapi bareng dikabari, niku koncone jenengan sing nate nyervis gratisi jenengan raktir. Semoga-moga itu bareng itu. Reaksinya. Karena al insan Abdul Ihsan.